Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah laporan rencana aksi orientasi P3K dengan tema meningkatkan kemampuan literasi dan minat baca peserta didik. Yang menyusun saya sendiri, yaitu Ana Siti Martiana, SPD dengan NIP 1994062020024212027, SD Negeri 2 Panambangan. Pendahuluan latar belakang P3K, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturannya. Dan yang kedua itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Adapun latar belakang masalah, dari hasil data pada Rapot Pendidikan SDN 2 Panambangan tahun 2025, di mana kemampuan literasi peserta didik merupakan komponen dengan kategori paling perlu ditingkatkan. Hal ini bisa dirasakan secara langsung bahwa masalah yang terjadi pada peserta didik, yaitu kurangnya minat baca pada diri peserta didik, sehingga terdapat beberapa peserta didik yang belum mampu membaca dengan lancar dan masih kesulitan dalam memahami isi teks. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan orientasi ini adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN serta pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Kemudian yang kedua, meningkatkan minat baca peserta didik agar meningkatnya hasil belajar peserta didik yang lebih baik. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon. Terwujudnya Kabupaten Cirebon bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Adapun misi Kabupaten Cirebon yang pertama, Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. 3. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. 4. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Kelima, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Nilai dan etika OPD. Visi Dinas Pendidikan. Terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif. Misi Dinas Pendidikan. 1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik. 2. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten. 3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Keempat, meningkatkan tata kelola layanan pendidikan. Ini merupakan SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan di sebelahnya merupakan SOTK SDN 2 Panambangan.
Ini merupakan rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama, pojok baca literasi dengan tujuan kegiatan ini meningkatkan minat baca untuk menambah wawasan peserta didik. Adapun indikatornya yang pertama adalah peserta didik mampu menyelesaikan program satu hari satu halaman. Kemudian, peserta didik mampu memahami informasi literasi dengan menceritakan ulang di depan kelas. Ini akan diselenggarakan dalam rentan waktu dari mulai bulan Maret 2025 sampai dengan Maret 2026. Kegiatan yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Tujuannya adalah meningkatkan dan membiasakan siswa untuk berbicara dengan sopan dan percaya diri ketika berdiskusi. Adapun indikatornya, yang pertama adalah peserta didik mampu melaksanakan presentasi sederhana di depan kelas. Kemudian peserta didik mampu mengajukan pertanyaan tanpa ditunjuk oleh guru. Ini akan dilaksanakan dalam rentan waktu dari mulai bulan Maret 2026 sampai dengan Maret 2027. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan kesehatan dan kebersihan. Tujuannya adalah membiasakan peserta didik menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekolah. Adapun indikatornya yang pertama adalah peserta didik menunjukkan kebersihan diri dengan menggunakan seragam yang rapi dan bersih. Kemudian yang kedua, peserta didik memiliki kesadaran dalam menjaga kebersihan kelas dengan melaksanakan piket rutin. Ini akan dilaksanakan dalam rentan waktu Maret 2027 sampai dengan Maret 2028. Kegiatan yang keempat, ini adalah meningkatkan pemahaman keagamaan dan akhlak. Tujuan kegiatannya adalah mengadakan diskusi kelas tentang pentingnya bersyukur dan berbuat baik kepada sesama. Indikatornya, yang pertama, peserta didik menunjukkan sikap saling menghormati dengan tidak mengejek dan membeda-bedakan teman. Yang kedua, peserta didik melaksanakan pembiasaan Asmaul Husna dan sholat duha sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini akan dilaksanakan dalam rentan waktu dari mulai bulan Maret 2028 sampai dengan Maret 2029. Kemudian yang kelima adalah kegiatan Sabtu Sehat. Tujuan kegiatannya adalah meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menjaga kebugaran tubuh. Adapun indikatornya yaitu peserta didik mampu melaksanakan kegiatan senam bersama setiap hari Sabtu. Ini akan dimulai pada waktu dari mulai Maret 2029 sampai dengan Maret 2030. Baik, kesimpulannya dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memberikan bimbingan secara terus-menerus akan merubah peserta didik yang memiliki minat baca rendah menjadi termotivasi untuk lebih menggemari kegiatan membaca. Semoga dengan diadakannya kegiatan orientasi ini, kami dan rekan-rekan P3K mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan khususnya di Kabupaten Cirebon. Saran, kita sebagai pendidik ke depannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Berikut adalah dokumentasi dari literasi yang alhamdulillah sudah berjalan dari bulan Januari. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.